Good afternoon, everybody. How are you today? Thank you. Please introduce myself. My name is Laili Abida. Some people and many people, most of people here call me Miss LA. Not Lamongan asli, not Los Angeles, but for Laili Abida. Okay, starting from now, I would like to make some appointment for you. Number one, exactly we have to use bilingual during our teaching and learning process. Sebetulnya kita harus memakai dua bahasa dalam keseharian kita, apalagi dalam pembelajaran English and Arabic. Because this is still orientation or still introduction for you, karena masih pengenalan awal. So I would like to deliver my material in bahasa. Because if I deliver it in English, it is necessary for me to translate it again into Bahasa Indonesia. Are you okay if I using English or Bahasa Indonesia? English or Bahasa? Please do not translate Bahasa Indonesia with Indonesian language, no. If you want to say Bahasa Indonesia, just say Bahasa Indonesia. Because Bahasa Indonesia cannot be translated into English, Indonesian language, no. But English, just say English. Kalau mau ngomong bahasa Inggris, Miss bahasa Inggrisnya apa? English. Arabic bahasa Arab, bahasa Inggrisnya apa? Arabic language. Tapi khusus bahasa Indonesia, please tell bahasa Indonesia. There is no translation Indonesian language. Okay. I release my mask first. Don't try it ya, tidak boleh dicoba. Khusus saya saja yang lepas masker. Because our distance is too long. Karena jarak kita jauh ya. Never mind. I think enough for the introduction. Saya kira cukup ya untuk perkenalan. What is my name? Laili Abida. Jangan-jangan nanti misal tapi nggak tahu. Pernah there is the nice experience for me. Ada satu pengalaman menyenangkan atau mempahitkan, nggak tahu ya. Jadi misalnya pernah pesan pizza, enak ya pizza. Pesan pizza di salah satu rekan guru. Karena manggilnya itu misal maka di pizza itu dikasihlah nama misal GoFood, Gojeknya masuk. Ada yang namanya misal tetangga desa saya ditanya semuanya, nggak ada yang tahu misal karena nama kampung saya bukan misal tapi Bu Laili atau Bu Bida. Jadi panggilan saya banyak sekali ya, bisa Bu Bida, bukan Bu Bidar loh ya, Bu Bida, Bu Laili. I have married, saya sudah menikah, ya otomatis sudah hamil ya. Jadi ini anak ketiga, doakan lancar, sehat terus. Apalagi ya? I was in the University of Surabaya. Dulu saya kuliah di Universitas Negeri Surabaya. And I take the Department of English. Saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. And then what else? In 2018, insya Allah ya, di tahun 2018 akhir, I went to Australia, Melbourne. So when you want to go to Melbourne, Australia, you can ask me, gimana nih caranya bisa pergi ke Australia? Cukup punya tabungan 500 juta di rekening kalian ya? Enggak. Ya, beasiswa. Nanti bisa tukar pendapat. Sebelum saya melangkah lebih jauh ke materinya apa, yang akan disampaikan misalnya apa di jadwal. You know, not about language. Yes, introduction about our madrasah, perkenalan tentang madrasah kita. Sebelum jauh saya perkenalkan tentang madrasah kita. Saya mau bercerita sedikit tentang Melbourne, karena memang pernah ke sana ya. Jadi di Melbourne, most of the students, sambil dibagi ya, dibagi dulu kak, biar konsentrasi. Give your name, dikasih nama bukunya, dikasih dream book dulu. Depan dulu.
betul. Betul sudah betul. Yang betul bicara. Give your name, dikasih nama. Hampir semua, saya bilang semua ya, most of itu semua. Semua murid itu tidak ada yang tidak membaca buku. So when I went there and then I went to another place with the tram. Kendaraannya di sana pakai tram ya, kereta cepat. Kayak bis mini gitu tapi ada jalur keretanya di jalan raya. Itu di setiap sudut tempat anak-anaknya seusia kalian itu always busy with the book, selalu membaca buku. So their habit, kebiasaan mereka itu adalah membaca. One day, suatu hari, when I went to the Swinburne University, ketika saya dalam perjalanan menuju ke Swinburne University, salah satu universitas negeri di Melbourne, ada 3 orang anak SMA kelas 2 lah ya, sekitar kelas 2. Mereka naik tram dari sekolah mereka menuju ke rumah mereka masing-masing. Di tengah perjalanan yang mereka diskusikan, they are discussing about the lesson. Mereka berbicara tentang pelajaran yang sudah mereka pelajari di sekolah tadi. They talk about geography, mereka berbicara tentang geografi waktu itu yang saya dengarkan. Saya dengarkan aja. Mereka bertanya satu sama lain, bukan perempuan, laki-laki, 3 orang laki-laki. Ya, sporty gitu penampilannya, seragamnya di sana tuh lucu. SMA itu segini, selutut ini, kemudian pakai dasi, pakai coat kayak kalian nanti kalau di hari Senin Selasa itu ya, pakai jas, alma mater itu, kemudian ada dasinya, tasnya sama di belakang. Kalau kita kan nggak boleh bawa tas karena supaya tahu bukunya apa saja. Kalau mereka pasti bawa buku, ya. Jadi di belakang mereka itu tasnya sama. Kemudian sepatunya pun seragam, sepatu sporty tapi seragam. Nah, yang mereka diskusikan adalah waktu itu yang saya dengar adalah geografi. Geografi itu geografi. Mereka bicara tentang patahan. Tahu patahan? Nah, bisa juga nggak nyambung patahan itu apa ya, saya lupa. Pernah belajar tapi lupa. Jadi mereka tentang patahan-patahan itu. Mereka bicara soal negara bagian di Australia yang ada yang sering kena salju. Di mana itu? Nggak tahu kalian ya? Ya. Jadi mereka bicara soal itu. Kenapa ya mereka diskusikan, kelembapan udaranya dibicarakan. Saya sama Pak Kiai dari Lamongan waktu itu, Pak Kiainya bilang, Mbak, itu bicara apa ya? Jadi saya bilang, itu anak-anak rame, karena mereka rame, bicara soal diskusi rame di dalam tram itu, dalam kereta cepat itu, mereka diskusi tentang itu. Mereka bicara soal keadaan geografisnya ini, Australia Pak. Jadi waktu itu saya ke sana minus 2 derajat. Dingin banget ya, minus 2 derajat waktu itu. Jadi mereka bicara soal banyak hal tentang keadaan geografis di sana. Terus Pak Kiai dari Lamongan tuh bilang begini, ya Allah, dah Nio, karena orang Jawa ya, Lamongan kan sama-sama dari Jawa, yang lainnya dari Bandung, dari Jakarta, nggak ngerti bahasa kita. Hanya misalnya yang dari Sidoarjo. Nah, kemudian beliau bilang, dah Nio ya Mbak, murid-murid kita itu kayak gitu. Jadi yang dibicarakan bukan gossiping about the teacher, tidak membicarakan gosip gurunya. Kalau kita murid di Indonesia, mohon maaf, ini zamannya misalnya SMP dulu, ya anak-anak murid-murid bicara kayak gini. Ibu tadi loh pakai lipstik warna ini, gitu. Ayo anak perempuan ya. Kalau cowok, mohon maaf. Misalnya punya teman cowok banyak juga dulu kan di SMP SMA. Kalau cowok yang dibicarakan, kamu harus ketemu anak hari ini. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang gajian ayo lek-lekan di situ. Itu bahasanya ke laki-laki. Betul nggak? Nggak di sini ya, nggak di sini. Jadi
Anak-anak sekalian, para santri, itulah yang menyebabkan jauh sekali perbedaan kita dengan orang-orang di barat. Orang-orang di barat, saya justru melihat Islam itu di barat, kebersihannya, aktivitas belajarnya luar biasa. Itu konsepnya orang Islam semua loh. An-nadhafatu minal iman, tajdidun niyah, manjata wajata, sing sungguh-sungguh moco, nerangkum, itu pasti akan jadi. Itu justru dimiliki orang barat. Saya melihat itu di barat. Australia kan negara barat terdekat di negara kita ya. Itu saya lihat, ya Allah, benar-benar Islam itu di sini sebetulnya. Tapi saya nggak lihat itu di anak-anak Indonesia, belum melihat itu. Jadi ayo, kemarin saya juga diskusi dengan Profesor Jeremy, itu katanya begini, Indonesia itu kekurangannya hanya satu. Profesor Jeremy itu orang Australia asli ya. Indonesia kekurangannya satu, muridnya critical thinking-nya nggak ada, budaya berpikir kritisnya nggak ada. Jadi yang berpikir kritis dalam hal pendidikan ya, tapi kalau mereka berpikir kritisnya itu diarahkan ke arah sosial. Maksudnya mereka lebih banyak protes daripada memenuhi kewajiban dulu. Itu Profesor Jeremy, not me yang bilang, bukan saya yang bilang. Jadi lebih banyak orang Indonesia itu, ayo Dini, mana bagianku, oh kamu nggak benar, kamu nggak itu orang Indonesia. Ayo dihapus paradigmanya orang luar negeri itu sampai bisa menilai seperti itu. Oke. Kalian sudah aliyah, misalnya harus mengajak kalian bicara yang ke arah sana. Udah nggak SMP lagi. Oke ya. Sebelum memasuki itu, saya minta tolong ditunjukkan semuanya dream book-nya. Itu dream book kan judulnya? Nah, ditunjukkan semuanya dream book-nya, angkat tinggi-tinggi. Angkat yang tinggi. Nah, dibaca bareng-bareng, dream book. My dream book. Di situ kalian tahan dulu. Gak bisa nahan gerakan olahraga ya. Di situ, di buku itu, kamu harus menuliskan dari sekarang apa yang menjadi impian dan cita-cita kalian. Saya tekankan lagi, di buku itu, di buku dream book itu, kamu pegang yang kuat, kamu tulis namamu erat-erat di situ, tanamkan dengan penuh niat, dengan penuh kesungguhan. Aku nulis di situ ya, misalnya saya pengen ini, pengen jadi ini, pengen jadi ini, tulis di situ. Lihat nanti 10 sampai 15 tahun yang akan datang, biasa dituliskan. Yang penting nulisnya harus sungguh-sungguh, dengan niat yang sungguh-sungguh. Oke? Sekarang saya lanjutkan dengan materi kita, perkenalan tentang MAD, bukan MID ya. Kalau MI itu I, tapi ini MAD, A, B, C, D, E, F, G. Oke, madrasah aliyah bilingual, namanya madrasah itu tempat. Aliyah tinggi, bilingual 2 bahasa. Kita punya visi misi utama kita menjadi madrasatul lughah wal Quran, menjadi madrasah bahasa dan Al-Quran. Dikerucutkan 2 ini. Lughah, kenapa lughah? Bapak pendiri kita, bapak pengasuh kita punya cita-cita kalau orang sudah memahami bahasa itu tidak sekedar you are able to speak in English, antum astati' bil lughatil arabiyyah. Lah, tidak hanya memahami bagaimana bisa ngomong bahasa Inggris dengan baik, bagaimana memahami bahasa Arab dengan baik, not like that, but you can apply your body, your feeling, your thinking with a good language. Tapi bagaimana kamu bisa menjadi seseorang dengan membahasakan lisan kamu dengan baik, membahasakan perasaan kamu dengan baik, pemikiran kamu dengan baik, tubuh kalian ini dibahasakan dengan baik. Itu satu paket bahasa. Jadi kalau kamu hanya pandai I can arrange the sentence well, ana astati' lughatil arabiyyah, jiddan.
Kalau hanya pandai merangkai kata saja, itu belum menjadi lughah yang sungguhan. Tapi lughah yang sungguhan ini manakala kamu bisa menjadi pribadi yang bisa membahasakan segala sesuatu dengan baik. Makanya orang itu bisa dilihat kok dari kualitas dia berjalan. Berjalan, mohon maaf, laki-laki terutama. Halo, anak laki-laki perhatikan. Nanti kita ada etika bersama misalnya juga ya. Tak sibuk dikit. Berjalan saja itu juga mengandung bahasa. Kalau kamu berjalannya itu seret-seret seperti ini, itu menandakan kamu orang yang tidak punya arah. Udah kelihatan. Ayo coba kita lihat nanti teman-teman kita berjalannya bagaimana. Ada yang dalam perjalanannya dia berjalan, itu dia sambil pegang batu, dilemparin ke sana, dilemparin ke sini. Itu orang yang pelin-pelan. Tahu pelin-pelan? Nggak punya pendirian. Ada orang itu yang berjalan juga. Ada yang seperti itu? Nah, itu orang yang kaku. Kaku artinya sulit dikasih masukan, sulit. Ada yang cara perempuan loh. Itu orang yang terlalu santai. Terus bagaimana nih? Kalau di dalam kitab yang pernah kamu pelajari, Ta'limu Ta'lim, pernah belajar? Berjalanlah. Kamu itu jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Tidak usah membunyikan alas kaki. Kadang kan ada anak yang seret gitu ya. Tidak usah melempari batu, tidak usah merusak fasilitas umum. Itu yang dituntut oleh para alim ulama. Jadi berjalan biasa saja. Kalau disapa ya sudah. Ya, itu jadi bahasa orang itu bisa dilihat dari cara dia berjalan, dari cara dia bicara. Bicaranya misalnya begini. Itu artinya dia tidak punya konsep dalam hidupnya. Atau ada orang seperti itu, diajak ngobrol tapi geremeng, gak jelas, sama. Nah, jadi itulah bahasa. Bahasa itu keutuhan, utuh sekali. Kamu diajak orang tua kamu ngomong juga kayak gitu, harus utuh, harus bagus, penyampaiannya harus bagus, cara etikanya harus bagus. Itulah yang menjadi tujuan kita Madrasatul Lughah. Wal Quran sekarang, Quran, nah, yang masuk tahfidz. Bukan tujuan utama kamu harus hafal 30 juz. Bukan, walaupun itu memang niat kamu adalah ingin menghatamkan 30 juz. Tapi di dalam madrasah kita, bagaimana kamu juga khotam akhlak Qur'annya. Menghafalkan Quran, tapi akhlaknya tidak Al-Quran, itu fatal. Jadi makanya tujuan madrasah ini didirikan dua hal tadi, lughah wal Quran. Bahasa kamu baik, Al-Quran kamu juga baik, baik pemahamannya, baik juga sikapnya. Itu pertama, visi misi yang ingin saya sampaikan supaya kamu tahu aku tujuannya sekolah di sini itu apa, yaitu ingin ketika keluar dari sini kamu memahami dua hal. Apa saja? Lughah wal Quran. Jadi kamu astati bil lughati wa Quran. Jadi bahasa dan Al-Qurannya harus mampu. Yang kedua yang ingin Ustazah sampaikan, di dalam madrasah kita mempunyai beberapa SOP. SOP itu apa? Standard Operational Procedure. Bahasa kasarannya tata tertib. Tata tertib. Tata tertib ini ada dua yang harus kalian pahami. Nanti kamu bisa baca lagi ya di buku dan juga di papan pengumuman, nanti akan dipasang banner besar. Miss, apa sih manfaatnya tata tertib? Apa sih gunanya tata tertib kalau nggak untuk dilanggar? Begitu kata-kata yang sering muncul ya. Nah, hidup itu harus ada aturan. Kalau hidup ini tidak ada aturan, itu kita kayak hidup di hutan.
Hutan masa ada aturan? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau hidup di dunia ini, hidup bersama orang lain, berdampingan dengan orang lain, kita harus ada aturan, kesepakatan. Mengapa? Timbul pertanyaan kenapa sekarang? Karena setiap dari kita itu punya hati. Punya kan hati kan? Hati itu tidak sekedar organ, tapi dia mempunyai sesuatu yang bisa bicara, perasaan. Jadi ada orang itu yang kok gini ya, ada yang harusnya begitu ya. Maka disamakan dalam satu titik namanya tata tertib. Tata tertib yang dua hal yang harus kamu pahami adalah satu tentang disiplin pagi. Sudah tidak zamannya lagi anak alia, kalian sudah alia ya, anak alia tingkat tinggi masih didatangi oleh gurunya di kamar, di asrama. Mas, waktunya berangkat sekolah, kok sekarang masih belum mandi? Mbak, ayo segera berangkat ke sekolah. Sudah tidak zamannya lagi. Zamannya adalah ketika kamu di alia, justru kamu yang datang lebih pagi, kamu datang ke kamar adik-adik kelas kamu, Dek, ayo berangkat. Itu baru namanya anak alia yang jos. Tidak lagi diobrak lagi. Mengapa demikian? Kamu sudah berniat, entah itu niat kamu, saya kok memahaminya begini ya. Kamu mondok ini kan macam-macam. Ada yang diarahkan orang tua kalian, ngacung yang diarahkan orang tuanya untuk mondok. Angkat tangan. Yang disuruh mondok, wes yang disuruh mondok, angkat tangan. Oh enggak ada. Semuanya ini niat sendiri. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Yang enggak tepuk tangan berarti setengah hati. Nah, jadi kalau kalian sudah berniat untuk mondok, artinya nawaitu ya, saya berniat, itu kamu sudah meletakkan diri kamu, mewakafkan diri kamu, ruh kamu ya di sini. Kenceng, lurus, tidak pakai noleh kemana-mana. Tadi yang dibilang bapak kan gitu, tidak noleh kemana-mana. Coba nanti kita buktikan. Nggak bisa nak sekarang instan. Katanya bapak, katanya misal kalau saya niat ya saya akan jadi. Yuk nggak bisa. Allah itu suka proses. Masa iya bikin kue itu langsung hanya ada di dunia Doraemon ya kan? Langsung jadi kue tar, langsung kue tar. Kalau kita nggak bisa, harus proses dulu. Masa iya langsung masuk, aku langsung jadi kelihatan bintang kelas, langsung lulus ke Mesir ya, amin ya, amin. Semoga lancar seperti itu. Tapi yang nggak bisa seperti itu, semua butuh proses. Allah ingin melihat kesungguhan kalian. Bahkan ada yang dicoba berulang kali gagal. Ada. Saya arek di Jerman. Besok kalau sudah pulang tak suruh ke sini. Nah, ada itu. Tanyakan Ustazah Umi, tanyakan Ustazah Riza, tanyakan Ustazah Indri. Bagaimana prosesnya dulu sebagai santri? Ustazah Umi itu jadi ketua dentri waktu itu. Prosesnya yo ada yang nggak kerasa, nangis-nangis yo pernah, tanyakan. Ben, isi dia Ustazah bilang. Pernah nggak kerasan. Namanya saja orang berproses. Nah kalian juga begitu, nggak bisa langsung diharapkan aku masuk pondok sini, aku pengen jadi ini, langsung jadi, nggak bisa nak. Harus proses dulu. Prosesnya dari mana tadi? Disiplin pagi tadi, tunjukkan kepada siapa? Allah, jangan tunjukkan ke orang lain, percuma. Kamu mau menunjukkan ke misal, mau menunjukkan ke guru-guru, percuma. Ya kalau saya pas lihat, kalau saya nggak lihat, yang timbul adalah kecewa. Walalek gak ditelok misal, pas aku berangkat atas gak dilihat sama ustadzku, pas aku berangkat on time gak dilihat sama ustazahku. Yang kamu dapat adalah kecewa. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh bes niat nawa itu berangkat pagi lillahi ta'ala, kamu dinilai sama teman kamu, oh kamu terlalu rajin, aminkan. Jadi dulu saya itu sering jadi public enemy. Tahu public enemy? Musuh umum. Saya dinilai sok rajin, dinilai sok, karena saya kalau ada rame tak cadet. Tujuan saya mek satu tok, membuat anak itu tobat dengan cara lain. Nah, I always give
give that report to my homeroom teacher. Saya selalu memberikan laporan itu kepada wali kelas saya. Pak, Bu, ini anak-anak yang rame di jam pelajaran ini. Akhirnya lama-lama ketahuan dong sama teman saya. Oh, lalu itu malah laporan. Anjene sok rajin. Saya dengar itu, amin. Kalian juga harus begitu ketika nanti berangkat lebih pagi, di tengah perjalanan ada gangguan. Sepangku air, aku berangkat tisu endus, kerajinan kamu itu. Wes itu namanya adalah pengganggu. Bukan teman kamu yang setan, tapi setan yang sedang merasuki teman kamu. Kamu bilang begini, sadar. Gusti aku lebih sadar. Yubeknya itu mang lo, kamu kesambet setan. Gitu kan ya teman kamu ya. Nek kalau bangunnya terlalu siang, sadar. Setan lo abot ini. Ya. Jadi disiplin pagi 6.45 harus sudah hadir di madrasah. Nah, nanti coba saya pengen lihat kalian taat gak lewat jadwal ini. Pasti bisa ketahuan kok. Anak yang lelet, anak yang ini, bukan anaknya digandoli setan ini. Soalnya setan itu seneng sama orang-orang yang berpendidikan. Seneng bodoh. Ya, jadi teman-teman, anak-anakku sekalian, ada dua macam tata tertib tadi. Yang pertama disiplin pagi, kalian 6.45 harus sudah di sini. Kemudian apa yang dilakukan? Baris sesuai dengan kelasnya. Sudah belum tahu ya 10 IPA 1 siapa, IPA 2 siapa? Sudah tahu belum? Oh, belum. Nanti akan dikasih tahu oleh panitia. 10 IPA 1 sama 10 IPA 1, pokoknya satu kelas. Nanti setelah baris berdoa bersama dengan dewan guru. Diperhatikan loh ya, nanti lu misalnya belum menyampaikan kok. Habis berdoa bersama, cek kehadiran ketua kelas, nanti dibentuk ketua kelas. Ya, apa nak? Hot, panas. Haredang korban TikTok kali ini ya. Sindrom. Kelas. Setelah itu, saya tanya jam berapa harus datang di madrasah? 6.45 itu sudah baris atau masih kelewes-kelewes? Sudah baris, awas lo ya. Sudah baris, habis baris ngapain? Doa bersama. Setelah doa bersama, cek kehadiran. Setelah cek kehadiran, kalian musofahah itu saling dengan bapak ibu guru. Karena kita masih pandemi, maka cukup seperti ini. Seperti ini ya. Setelah itu masuk kelas masing-masing. Tidak boleh meninggalkan pelajaran tanpa izin gurunya. Lucu anak sekarang itu. Saya nggak bilang nakal, lucu itu kenapa? Karena sudah ngerti aturannya tapi kok masih dilanggar gitu. Gurunya itu ya Allah, Mis gurunya nggak datang. Nah, pesantren kita itu luas, very large. Misal saya habis ngajar di kelas gazebo itu, terus kelas saya jam kedua pindah ke kelas gedung putih sana. Jalannya itu sudah bisa dihitung berapa menit dok, ya kan? Jadi jangan kemudian gurunya lemis gak datang dan cuci melaku yang kamu menunggu. Orang itu sabar ya, jadi murid itu yang sabar. Kali Jogo itu tahu ceritanya kan? Nah, kamu tunggu di sini sampai saya datang, jaga tongkat itu Jogo, tongkat sampai kali jaga itu jenggoten. Tetap setia di situ ya Allah. Lo sudah ujiannya sudah lulus, dapat semuanya. Lah kamu gak betah ditinggal gurumu dulu karena beliau masih perjalanan, kalian sudah tidur. Ada yang kembali ke asrama ya. Jadi saya tekankan lagi, mumpung masih kelas 10 harus dicelengi yang baik-baik. Jadi setelah masuk kelas tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin gurunya. Nanti ketika meninggalkan kamu dikasih surat izin, kasih kartu. Itu artinya meninggalkan kelas. Tapi
Tapi itu pun izinnya di belakang. Di belakang itu maksudnya di kamar mandi, tidak kembali ke asrama. Asrama sudah tahu kalau tidak boleh ada anak yang kembali ke asrama ketika jam pelajaran berlangsung. Ketahuan nanti. Nah, setelah itu apa? Kalian mengikuti pembelajaran, tidak boleh tidur. Ada gurunya nerangkan, habis gurunya bikin ngantuk. Ya apa caranya? Misalnya dulu, jangan ditiru tapi ya, nggak baik. Tapi tak ceritakan aja. Dulu itu ada praktek fisika, bikin lilitan kumparan, tahu ya? Baterai dikasih kawat, mengalirkan listrik kan, nang paku. Wah, kalau ada teman kita yang ngantuk, usil teman-teman tuh. Nah, akhirnya nggak jadi ngantuk. Daripada digetak, bikin semaput ya. Itu gitu teman-teman, ada yang bagian tiket bangunkan anak yang ngantuk di dalam kelas. Gitu, kelas yang solid itu kayak gitu. Bukan kelas yang solid itu bukan yang jangan harus gak boleh dilurus, bukan gitu. Kalau sih gak boleh mesti harus dicari kenapa sebabnya. Itu kelas yang solid. Jadi teman-teman itu ada masih ingat saya baterai dililiti kawan lilitan itu, tembaga itu, terus dikasih paku, terus disetrukan. Tapi sudah perjanjian, gue anak sing itu berarti kamu ngantuk, gak marah akhirnya. Kecuali kalau gak ada perjanjian terlebih dahulu. Tuh ya. Selesai pelajaran, kalian boleh meninggalkan kelas dengan kondisi kelas yang ditata kembali. Ya, kursinya ditaruh di atas, tidak boleh kursinya berserakan. Tidak boleh. Ketua kelas harus bisa mengkoordinir itu. Itu tata tertib ketika di madrasah. Tata tertib yang kedua tentang bagaimana cara kalian berpakaian. Harus lengkap. Ada mulai dari bawah ya, sepatu, pantofel. Yang laki-laki pakai pantofel kan? Perempuan? Nah, pantofelnya laki-laki dan perempuan beda. Kemudian pakai kaos kaki. Kaos kaki tidak boleh warna-warni. Hitam ya hitam, putih ya putih. Nggak boleh yang ungu, abu-abu, pink, apalagi merah. Pakai kaos kaki nggak boleh, asalkan pakai kaos kaki. Yang penting kaos kaki amis nggak boleh. Yang kedua celana. Ini saya bicara laki-laki dulu. Celana. Celana tidak boleh pensil 2B. Sudah celana pensil kewetat lagi. Jadi kalau diangkat nggak sampai lutut ini berarti itu celana pensil. Maka jangan salahkan kepengasuhan, jangan salahkan kesiswaan ketika nanti itu digunting biar dijahit ulang. Iya dong, nanti lang tersinggung. Enak, akhirnya harus pakai aturan. Iya dong nak, hidup kok nggak ada aturannya ya. Jadi kalau sampai di wekes di sini taruh di atas ini nggak bisa nyampe, berarti itu celananya udah nggak muat. Kamu harus ganti. Yang perempuan tidak boleh terlalu mepet, nggak boleh terlalu mepet, too tight, nggak boleh busuk. Nah, lanjut ke bagian atas yang laki-laki itu nanti sudah lengkap di buku kalian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pakai seragam apa saja sudah lengkap. Yang perempuan juga gitu. Atasan tidak boleh di atasnya, mohon maaf, the bottom, harus di bawah bottom. Ya, paham ya? Harus di bawah bottom. Naik ke atas lagi, atribut harus lengkap, pakai dasi. Laki-laki ya, harus pakai dasi. Kemudian pakai name tag, nama dada. Nih misalnya juga pakai, harus pakai nama dada, name tag. Sekarang belum punya, enggak apa-apa. Besok kalau sudah lengkap harus dipakai. The badge-nya harus lengkap. Sekolah di mana nggak ada identitasnya itu ya, harus ada identitas. Setelah itu naik ke atas untuk yang putri jilbab harus pakai inner, ikat. Aduh bahasanya. Cepet.
Wis bola aku gak tahu bahasamu ya. Inner, supaya rambutnya tidak kelihatan. Terus pakai jilbab yang rapi, lipatannya yang rapi disamakan. Tidak boleh pakai bros yang berlebihan. Bros 3 dipakai semua. Ya bros mutiara, bros pita, bros palsu, bros oplai. Yang laki-laki pakai kopiah. Kalau nggak pakai kopiah ya nggak apa-apa. Tapi lebih baik pakai kopiah. Kalau bisa, nanti kopiah itu pasti dicek rambutnya. Rambutnya itu yang rapi. Jangan kayak orang yang tidak mondok. Miss kenapa sih Miss? Potonganku kayak gini. Nah, yang melihat itu orang lain. Saya tak tanya perempuan. Hei perempuan, hai ladies. Kamu lebih suka mana, laki-laki rapi sama yang acak-adut? Rapi lah. Yang rapi kan pasti minta yang penampilannya rapi. Kenapa? Katanya guru-guru itu gini. Kalau penampilan saja bisa dijaga, apalagi hati. Iya kan? Tapi kalau kaos kaki saja, sepatu saja nggak bisa disemir, masa bisa menjaga hati, ya kan? Logikanya itu. Jadi tolong menerima apa adanya. Iya, nggak pernah mandi itu menerima apa adanya. Ya enggak lah, ya itu bukan, kita berpikir logika saja. Sepatu nggak pernah disemir, kuku itu dibiarkan panjang. Kalau kuku itu kamu biarkan panjang, saya tuh nggak membayangkan kamu makan bekas makanannya di situ, terus kamu itu membersihkan sampah, kamu makan lagi bilat-bilat. Habis itu kamu ke kamar mandi buat cebok, alah di gunung ngantuk maneh maam lagi ya. Ih Danio di dalam perut itu masya Allah. Nah ya, itu kalau masih kesehatan. Kalau hati gimana? Hati-hati loh ya. Kadang-kadang perilaku kita itu juga dari kebersihan kita. Dalam menjaga kebersihan kita, apa? Miss logikanya. Jadi begini nak, kalau kamu itu makannya baik, makan baik itu tidak sekedar makan nasi, makan OT-OT, itu kan baik ya. Tapi bisa jadi makanan baik itu jadi tidak baik. Apa alasannya? Satu, tidak pakai bismillah, dua, tangan kiri, nyolong lagi. Terus gak apa-apa. Biasanya, mohon maaf, ini tidak terjadi di sini. Biasanya kalau di pesantren itu, rata-rata di pesantren itu, sing nduk lemari ini koncone iku ya wis duweke. Betul nggak? Pokoknya orang panganan di lemari temannya itu, siki pokoknya nggone awak dhewe. Dicukup aja. Hati-hati, yo kalau dia ribo, kalau nggak ribo. Tapi pulang kamu sendirilah. Jadi dalam hati itu harus diikhlaskan dulu, diminta ribonya. Kadang-kadang belum berbunyi, friend, ini punyamu ya? Tak apa ya? Ya, belum dijawab-jawab dewe. Ada pakai sandal, gosok ya. Oh ini sandalnya si Fulan, tak kawin ya? Ya, dijawab-jawab sendiri tidak boleh. Hati-hati, kadang itu yang membuat kita itu kok susah ya menerima pelajaran. Aku kok sumpah ya di sini, aku kok bisa jadi begitu nak sebabnya. Hati-hati ya, itu masalahnya. Sampai mana tadi? Tata tertib seragam. Kalau tidak sesuai dengan atribut, dengan seragamnya, ya kamu harus legowo ketika ada konsekuensi mengisi surat pernyataan, terus orang tua dipanggil, terus gak apa-apa aku tak gaya pelanggaran, kucik orang tuaku dipanggil, aku oleh sambangan, oleh samu. Ya itu jenisnya arek SD mana, bukan SD Antawiria itu, bukan anak Alia. Anak SD kan masih diantar, itu aja anak SD Antawiria sudah jos-jos. Masa kalian kalah sama anak SD? Gitu ya. Jadi kalian harus yang punya aku Alia, aku harus berani menanggung resiko, aku harus berani bertanggung jawab atas segala apa yang aku lakukan. Itu SOP kedisiplinan pagi sama SOP tata tertib berpakaian kita. Lanjut, tadi sudah dijelaskan Gus Ulil nggak
tentang pesantren? Sudah ya? Sedikit banyak paham, dan apalagi yang alumni mungkin bisa memberikan sosialisasi kepada yang non-alumni. Apa yang kemarin itu kalian lakukan itu tidak baik, recordnya kurang baik, sekarang harus diperbaiki lagi. Gak boleh diulang lagi yang tidak baik kemarin. Mi, saya nggak kerasa, Mi, saya pengen pulang. Nah, saya tanya, kamu ini pondok apa nginep di hotel? Ya, nginep. Mondok apa nginep di hotel? Kalau kamu pengen enak di hotel, nah fasilitasnya mewah, dilayani, semuanya bisa datang kalau ada uang. Tapi kalau mondok, ya memang ada uang karena syarat mencari ilmu ada uang. Nek mondok, nah, ya kamu harus siap untuk melayani diri kamu sendiri dan kadang melayani orang lain. Itu latihan sukses. Nanti akan terlihat, saringan-saringan ini akan terlihat mana yang benar-benar sungguh-sungguh akan terlihat. Wes akan terlihat itu. Kamu tinggal menunjukkan diri kamu termasuk saringan yang bening atau saringan yang butek. Nek bening itu sampai terakhir dia tetap bertahan. Nek bundek sekali diperes pisan wes ucul. Paham ya? Sekali diingat tepisan, bu, pindah busuk boyong. Nah, itu artinya diperes titik. Sekali metu intinya sudah pergi. Jangan sampai naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Itu tentang tata tertib kita. Sebelum saya lanjut, saya minta kalian meletakkan buku, kita berdiri dulu biar nggak capek. Berdiri. Silakan berdiri. Kalau sehat berdirilah. Diluruskan. Ya, diluruskan. Sudah? I will use my instruction in English. Saya akan kasih instruksi dalam bahasa Inggris. Simple aja, kita olahraga ringan saja ya. Please show me, tolong tunjukkan ke misal E, the part of your body, bagian tubuh kalian yang saya ungkapkan dalam bahasa Inggris ini. Oke, head, pegang pakai dua tangan, head. Ya, head. Oke, nose, eyes, nostril, nostril. Nostril itu the whole of nose, that is nostril. Oke, shoulder, shoulder. Mana dong suaranya yang rame? Head, eyes, ear, nose, shoulder, neck. Nana kalau pegang shoulder begini aja, nggak usah begini kayak aneh gitu ya. Shoulder, neck, neck, stomach, stomach, arm, arm. Which one your arm? Lengan, arm, pegang, arm, arm, armpit. Ya, your tail like. Oke, knee, knee, where is the knee? Nah, itu lutut, itu. Two itu ini, tumit. Nah, jangan diangkat. Gini, biar kamu sehat. Lagi ya. Let's repeat once more. Loudly. Head. Again, head. Kalau saya bilang dua kali ya, kamu sebutkan dua kali. Head, head, misalnya gitu. Head, head. Neck. Shoulder. Two. Two. Where is two? Two. Kan yang belakang nggak ngerti tuh. Ayo, warok. Tuh. Knee. Lutut, knee. Oke, arm. Shoulder. Two. Where is your two? Knee. Head. Lagi ya, konsentrasi lagi. Head. Shoulder. Knee.
Hydroalase ya. Forehead. Forehead is batuk. Forehead. Forehead. Armpit. Sekarang lihat misal E sambil ditunjuk badannya. Head. Ear. Shoulder. Armpit. Stomach. Head. Ayo, head yang mana? Again. Sampai konsentrasi. Lagi. Arm. Bunyi. Arm. Shoulder. Dan masih ada yang error. Yang putra John, tepuk tangan untuk yang putra. Lagi, putri jangan mau kalah. Head. Shoulder. Knee. Two. Shoulder. Head. Okay, give applause for you all. You can sit down. Bisa duduk, anak. Panas, Bapak. Panasnya bersama-sama, tidak sendirian. Lanjut sekarang perkenalan tentang Dewan Guru kita. Program kita dulu ya. Program kita ada 2. Program tahfidz, program kelas tahfidz, sama program reguler. Artinya program tahfidz ini kurikulumnya tentu berbeda dengan anak-anak yang program reguler. Karena apa? Mereka di program tahfidz juga akan melaksanakan pembelajaran di malam hari. Ada tambahan pelajaran di malam hari. Pelajaran apa itu? Penambahan hafalan. Kemudian guru-gurunya sama. Kita ada 2 penjurusan, IPS dan IPA. Jangan kemudian begini, kita nanti ada tes di hari Jumat ya Bu Riza ya. Ya, ada penjurusan di hari Jumat. Jangan kemudian begini, ini yang sering terjadi. Miss, saya loh minat di IPA. Awas ya, ini saya terangkan di awal. Nanti jangan sampai ada salah paham sampai melibatkan orang tua waktu. Nanti jadinya khisru. Bukan kisru lagi tapi khisru. Ya, jadi Miss, saya loh Miss minatnya di IPA. Tapi kenapa hasil tes saya ini disarankan ke IPS? Takdir. Nah, jangan dijawab dulu. Nanti kita akan lihat, nah, keinginan itu memang kadang ini ya, terus aku pokoknya pengen nang IPA. Ditanyakan